Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah, perkenalkan, nama saya Putri Kurnia. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan memperkenalkan rekan saya, yaitu ada Muhammad Faris Saputra, Siti Rahmatun, dan Zakia Amalia. Di sini langsung saja kami akan mempresentasikan kelompok kami yang berjudul tentang metode dan etika penelitian dan perkembangan anak. Langsung saja saya akan masuk ke pembahasan tanpa memperpanjang mukadimah lagi. Baiklah, di sini saya akan langsung masuk ke pembahasannya, yaitu pengertian metode penelitian psikologi perkembangan anak. Metode penelitian psikologi perkembangan anak adalah pendekatan yang digunakan para ahli psikologi perkembangan untuk secara sistematik mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai perubahan perilaku dan proses mental yang terjadi sepanjang rentang kehidupan manusia. Terus yang B, metode penelitian psikologi perkembangan anak. 1. Metode yang umum. Yang umum mengandung dua pengertian, yaitu memberikan lebih banyak data mengenai keseluruhan perkembangan atau beberapa aspeknya, dan meninjau data mengenai keseluruhan perkembangan beberapa aspeknya untuk faktor endogen bawaan atau eksogen, yaitu lingkungan. Yang A, longitudinal metode adalah pendekatan dalam penelitian yang dilakukan terhadap anak dalam jangka waktu yang lama. Dengan begitu akan memperoleh gambaran aspek perkembangan secara menyeluruh. Metode ini yang paling disarankan dalam penelitian perkembangan anak karena pertama, keuntungan perkembangan diikuti dengan teliti dan data yang didapatkan lengkap. Kerugian, lama, biaya mahal bila subjek pindah dan memerlukan banyak peneliti atau pakar. Yang B, yaitu cross-sectional atau transversal. Metode cross-sectional adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian beberapa kelompok anak dalam jangka waktu yang relatif singkat. Dengan mengambil kelompok anak dari tingkat umum yang berurutan, dapat ditemukan gambaran mengenai proses perkembangan satu atau beberapa aspek kepribadian anak. Terus yang C, sequential metode, yaitu kombinasi dari metode cross-sectional transversal yang tadi dan metode longitudinal. Biasanya pendekatan ini dimulai dengan studi cross-sectional yang mencakup beberapa kelompok individu dan individu dari usia yang berbeda. Misalnya 3 kelompok anak A 2 tahun, 4 tahun, dan 8 tahun dan diteliti tahun 2012 mengenai perkembangan moralnya. Lalu tahun 2017 kelompok A diteliti kembali perkembangan moralnya di tahun 2017. Kelompok anak A tersebut sudah berusia 7 tahun, 9 tahun, dan 13 tahun. Lalu diteliti kelompok anak yang baru dengan usia 2 tahun, 4 tahun, dan 8 tahun dengan tujuan untuk melihat perbedaan perkembangan moral pada anak di tahun 2012 dan 2017. Terus yang D, cross-kultural atau pendekatan lintas budaya. Metode cross-kultural adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan atau kebudayaan yang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Pendekatan ini banyak digunakan untuk mengetahui perbedaan-perbedaan atau persamaan-persamaan perkembangan anak pada beberapa latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Hanya itu, mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Zakia Amalia. Yang kedua, metode spesifik, yaitu ada 2, eksperimental. Dalam penelitian eksperimental, para peneliti berhak memanipulasi lingkungan sepenuhnya. Dibedakan
antara eksperimental murni dengan menggunakan laboratorium dan eksperimental lapangan dengan menggunakan lapangan masyarakat. Dalam hal ini, kondisi dalam lingkungan individu sudah diatur atau dimanipulasi. Penggunaan eksperimen terhadap anak-anak hanya terbatas pada penyelidikan yang dapat diamati dengan alat indera karena gejala-gejala jiwa yang bersifat psikologis masih sangat samar-samar. Ya, dan yang kedua yaitu non-eksperimental. Ada dibagi beberapa macam, yaitu observasi. Metode observasi adalah suatu cara yang digunakan untuk mengamati semua tingkah laku yang terlihat pada suatu jangka waktu tertentu atau pada suatu tahapan perkembangan tertentu. Observasi juga dibagi menjadi dua macam, yaitu observasi alami dan observasi terkontrol. Dan yang ketiga yaitu metode klinis. Dalam metode ini, penelitian mencoba untuk memahami keunikan individual anak dengan mengkombinasikan data-data interview, observasi, dan tes. Yang selanjutnya metode tes, yaitu metode yang digunakan untuk mengadakan pengukuran tertentu terhadap subjek. Dan yang terakhir metode survei, suatu cara mengumpulkan sejumlah besar variabel mengenai sejumlah besar subjek melalui alat ukur atau wawancara. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmatun. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu bagian ketiga, metode pengambilan data. Yang pertama yaitu ada baby biografi. Yang kedua, metode naturalistik atau observasi, dan laboratorium atau eksperimen. Yang ketiga, metode angket. Yang keempat, buku harian atau diari. Yang terakhir yaitu metode etnografi. Materi keempat yaitu tentang etika penelitian. Etika penelitian merupakan prinsip fundamental mengenai apa saja yang dapat dan tidak dapat dilakukan para ilmuwan. Dalam penelitian, mereka untuk memastikan anak memperoleh hak yang sama seperti dalam studi penelitian remaja dan dewasa. Dalam bagiannya yaitu yang pertama bagian A, etika dalam penelitian perkembangan anak. Yang pertama risk atau resiko. Yang kedua yaitu informed consent. Yang ketiga yaitu tentang confidential. Yang keempat beneficial treatment. Yang kelima full cooperation. Dan yang selanjutnya implement of the rules of research. Yang terakhir, anak diberi hak untuk menjadi ilmu menarik diri dari penelitian. Dan bagian B yaitu yang selanjutnya bagian B, hambatan dalam penelitian perkembangan anak. Keterbatasan dalam set response. Yang pertama. Yang kedua, keyakinan tradisional. Yang ketiga, subjek penelitian anak. Yang keempat, memilih metode yang tepat dan sesuai, harus melihat kondisi subjek dan lingkungannya. Yang kelima, berusaha dalam mengendalikan ketetapan data meskipun subjek adalah anak-anak. Yang terakhir yaitu bagian 6, membentuk hubungan baik dengan subjek penelitian yaitu anak. Atau membentuk good response. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berikutnya saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi-materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya di materi sebelumnya. Yaitu kesimpulan dari materi kami adalah metode penelitian psikologi perkembangan anak adalah pendekatan yang digunakan para ahli psikologi perkembangan untuk secara sistematis mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai perubahan-perubahan perilaku dan proses mental yang terjadi sepanjang rentang kehidupan manusia. Menurut Moss, pembahasan tentang metode penelitian ini dapat dibedakan
antara pendekatan yang lebih umum dan metode yang lebih spesifik. Metode-metode umum terdiri dari longitudinal, cross-sectional, sekuensial, dan cross-kultural. Adapun metode spesifik itu terdiri dari eksperimental dan non-eksperimental. Metode pengambilan data diantaranya yaitu ada baby biography, observasi, eksperimen, angket, diary, dan etnografi. Etika penelitian merupakan prinsip fundamental mengenai apa saja yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh para ilmuwan dalam di penelitian untuk memastikan anak memperoleh hak yang sama seperti dalam studi penelitian remaja dan dewasa. Etika yang dikenalkan di sini adalah risk atau gain assessment, informed consent, confidential, beneficial treatment, full compensation, informed of the result of research, dan hak menarik diri. Dan hambatan dalam penelitian perkembangan anak antara lain keterbatasan dalam self-report anak, keyakinan tradisional subjek penelitian, dan sukar dalam pemilihan metode dan mengendalikan ketetapan data. Baiklah, itu tadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada penyajian makalah kami. Apabila terdapat kesalahan baik yang kami ucapkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, kami akhiri dengan membaca alhamdulillah alamin. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.